Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya karena kita masih diberikan kesempatan ya kali ini atau hari ini, siang hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat meskipun ada beberapa rekan kita yang dikabarkan sedang sakit. Semoga senantiasa diberikan kesembuhan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang simulasi pengendali PID menggunakan MATLAB. Nah, sebetulnya di LMS Elena, saya sudah upload beberapa materi tambahan dalam bentuk video, dan di situ ada tutorial simulasi pengendali PID menggunakan Scilab. Nah, sebetulnya pada pertemuan kali ini, saya akan mempraktekkan hal yang sama dengan ketiga video tersebut, namun tidak menggunakan Scilab, melainkan menggunakan MATLAB. Nah, nanti silahkan teman-teman cermati bagaimana proses simulasinya. Yang jelas dengan proses simulasi tersebut, kita akan mengetahui bagaimana dampak dari pengendali proporsional, integral, ataupun derivatif terhadap transient respon dari suatu sistem. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin disampaikan dulu dari teman-teman? Tidak ada ya, insya Allah semuanya sudah siap untuk menyimak dan mengikuti proses simulasi masing-masing menggunakan software MATLAB. Sudah siap ya? Insya Allah, Pak. Oke, saya izin share screen ya. Oke, apakah teman-teman bisa melihat share screen saya? Bisa, Pak. Oke, jadi ini tampilan awal ketika saya menjalankan program MATLAB. Jadi di sini ada bagian command window, ada bagian current folder, di mana current folder ini biasanya menampilkan folder di mana kita nanti akan menyimpan file yang kita buat. Kemudian ada juga di sini workspace. Nah, workspace ini dia digunakan biasanya untuk menampilkan beberapa variabel, isi dari beberapa variabel yang digunakan dalam program MATLAB. Nah, di sini saya menggunakan salah satu toolbox yang ada di MATLAB, yaitu Simulink. Nah, cara untuk menampilkan Simulink bisa dengan menekan toolbar ini, atau menuliskan Simulink di dalam command window, seperti ini, Simulink, kemudian kita enter. Nah, saat kita enter, nanti akan muncul seperti ini, Simulink start page. Nah, akan muncul Simulink start page, kemudian dipilih blank model. Nah, jika teman-teman pilih blank model, cukup ini diklik. Ini sudah saya buka ya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi masih kosong, tidak ada blok apapun, blok diagram apapun. Kemudian di sini ada beberapa menu ya. Nah, kemudian untuk mengawali, kita buka yang namanya library browser. Nah, jadi untuk menjalankan simulasi di toolbox Simulink ini, kita perlu mengambil beberapa blok yang ada di dalam library browser. Nah, itu kita klik library browser, maka munculnya seperti ini. Nah, di sini berisi banyak sekali blok yang bisa kita gunakan tergantung dengan peruntukannya. Jadi kita ingin mensimulasikan sistem yang seperti apa atau sistem kontrol yang seperti apa. Nah, itu bisa menggunakan beberapa blok yang ada di Simulink Library Browser. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba simulasi pengendali PID ya.
sebelum saya lanjutkan, saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas atau terdapat gangguan. Jelas, Pak. Cukup jelas ya, kalau cukup jelas saya lanjutkan. Nah, yang pertama, kita tahu yang namanya sistem kontrol PID, dia menggunakan skema closed loop. Dia menggunakan skema closed loop atau terdapat feedback. Nah, jadi karena kita menggunakan skema closed loop atau menggunakan skema feedback, maka kita perlu yang pertama menentukan yang namanya referensi atau set point. Nah, untuk menentukan set point atau reference, biasanya kan referensi atau set point kita itu nilainya tetap. Nah, kalau nilainya tetap, bisa kita pilih di source, boleh pakai konstan, tapi saya lebih suka menggunakan ini, step. Karena nanti di sini kita bisa mengatur, kita mengaktifkan nilai referensi kita itu sejak detik keberapa. Nah, itu bisa terlihat di bagian step time biasanya. Nah, jadi ini step, kita drag and drop. Nah, kemudian jika kita lihat blok step ini, di dalamnya ada beberapa parameter, step time, initial value, final value, dan sample time. Untuk step time, itu maksudnya adalah kapan sinyal step ini aktif, atau kapan sinyal step ini memiliki nilai tertentu. Nah, apa sih sinyal step? Tentu teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang sinyal step yang merupakan salah satu sinyal uji di dalam mata kuliah sinyal dan sistem. Nah, sinyal step ini dia bernilai satu atau bernilai tertentu, tergantung ya. Kalau unit step berarti dia bernilai 1 saat T lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kurang dari 0, dia nilainya 0. Biasanya seperti itu. Nah, kalau step time ini kita isi 1, berarti nilainya mulai naik itu dia saat detik ke 1. Tapi kalau di sini kita isi 0, berarti saat detik ke 0 dia naik nilainya. Nah, initial value itu nilai awal dari step time, nilai awal dari sinyal stepnya. Final value dia mau tetap atau konstan di berapa. Sample time itu adalah cuplikan data yang ada di dalam sinyal step yang dibangkitkan. Nah, untuk memahami ilustrasi tersebut, ini saya berikan pengaturan seperti ini dulu, dan kita panggil yang namanya scope. Nah, scope ini dia berfungsi sebagaimana ini ya, osiloskop ya. Jadi dia menerima sinyal, kemudian sinyal tersebut nanti ditampilkan. Nah, ini cukup seperti ini. Kalau pengen tahu dengan pengaturan seperti ini, maka yang akan muncul grafiknya seperti apa. Atau bentuk sinyalnya seperti apa. Nah, itu kita play bentuk sinyalnya. Bentuk sinyalnya ini kita double klik. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini. Saat T sama dengan 0, dia naik, dan dia naiknya sejauh 1. 1 ini apa? 1 itu final value, karena tadi kita ngeset melakukan pengaturan final value-nya bernilai 1. Nah, kalau final value-nya sekarang kita ubah, final value-nya kita ubah jadi 5 misalkan. Ini kita play. Nah, maka final value-nya ada di 5, bukan lagi 1. Cukup terlihat ya, teman-teman? Iya, Pak. Cukup. Oke. Sekarang tentang step time. Nah, kalau ini kita berikan nilai 2, misalkan, berarti saat detik kedua dia baru aktif sinyal stepnya. Sebelum detik kedua, dia akan bernilai initial value. Initial value-nya berapa? Kalau initial value-nya 0, ya berarti sebelumnya dia bernilai 0. Kita play, kemudian kita tampilkan. Nah, hasilnya
bentuk sinyalnya seperti ini. Nah, ini pemahaman ini sebetulnya nanti mestinya juga teman-teman dapatkan di mata kuliah sinyal dan sistem ya. Di sini sifatnya mengulang saja karena kita gunakan untuk praktik simulasi pengendali PID. Nah, ini gambaran tentang sinyal step. Nah, biasanya sinyal step itu di dalam simulasi pengendali PID itu digunakan sebagai set point atau nilai reference. Misalkan kita pengen, contoh ya, kita mengimplementasikan controller PID ke dalam sistem pengaturan suhu. Nah, maka set point atau reference kita, misalkan kita pengen mengatur supaya suhu kita tetap ada 18 derajat. Maka tinggal kita atur, dia final value-nya 18. Kemudian kita mulai mengaktifkan set point tersebut di detik keberapa. Misalkan mulai dari detik awal, dari detik ke 0, maka kita pilih step time-nya 0. Initial value-nya berapa? Misalkan kita di suhu ruangan initial value-nya adalah 25 misalkan. Oh, berarti initial value-nya ada di 25. Nah, initial value-nya di 25, tapi kita referensinya pengennya 18. Step time-nya 0. Nah, sample time ini biasanya berkaitan dengan digitalisasi atau diskretisasi ya. Misalkan kita pakai microcontroller untuk mendapatkan informasi suhu. Jadi misal informasi dari sensor suhu disimpan ke dalam microcontroller. Nah, proses pengiriman data dari sensor suhu ke microcontroller kemudian ditampilkan lagi, itu kan ada waktu pencuplikan, ada sampling time. Nah, sampling time itu di sini. Misalnya kita atur 0,01 misalkan. Jadi tiap 0,01 dia muncul datanya. Tapi nanti nggak terlalu terlihat, di grafik tidak akan terlalu terlihat, karena kita masih continuous base ya. Masih pakai continuous. Nah, kemudian, jadi ini saya rasa diabaikan saja untuk sample time. Kemudian ini kita apply, kita oke. Nah, maka sinyal yang keluar referensinya seperti ini. Dia ada di 18, tapi kondisi awalnya dia dari 25. Nah, kondisi awalnya nggak terlalu terlihat nih. Tapi kalau step time-nya kita buat dari detik ke 1, nanti akan terlihat. Nah, nanti ini kan referensinya seperti ini nih. Misal ini kita berbicara misal AC ya. AC kemudian pakai pengendali PID. Nah, AC saat detik ke 1, dia referensinya pengen 18. Maka mulai dari detik ke 1, controller itu akan berjalan. Terus sehingga respon dari sistem atau AC tersebut, dia menghasilkan temperatur yang tidak jauh dari 18. Kira-kira seperti itu secara konsep. Nah, kemudian jika kita telah memahami tentang pengaturan set point atau nilai reference, selanjutnya kita perlu memahami yang namanya summing node atau summing point ya. Nah, itu biasanya berisi, kalau kita berbicara rangkaian analog, itu berisi IC komparator, jadi yang berfungsi untuk membandingkan nilai referensi atau nilai set point dengan kondisi sekarang. Nah, ini saya close, jadi pemahaman tentang sinyal step untuk set point sudah cukup. Selanjutnya kita butuh blok lagi summing node. Itu ada di mass operation. Boleh pakai ini, boleh juga pakai yang ini. Boleh pakai yang dalam bentuk lingkaran, boleh yang pakai ini. Namanya saja yang beda, yang ini add, ini sum. Sebetulnya fungsinya sama. Saya lebih suka yang ini ya. Saya gunakan yang kotak. Nah, kemudian di sini karena ada proses perbandingan antara nilai ini ya, nilai set point dengan nilai sekarang, maka tandanya saya ubah menjadi plus dan minus seperti ini. Nah, nanti yang bagian ini akan berisi sinyal feedback dari
sistem. Nah, tentu sebelum kita mendapatkan sinyal feedback, perlu kita berikan dulu blok plan atau blok sistemnya. Blok plan atau blok sistemnya. Nah, itu ada di kalau sistem itu direpresentasikan dalam bentuk continuous time, kita pilih continuous. Tapi kalau direpresentasikan dalam bentuk discrete time, kita pilih yang discrete. Nah, di sini kita pilih yang continuous, dan continuous itu ada dalam bentuk state space, ada dalam bentuk transfer function. Nah, tentu ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS. Nah, kali ini saya memilih transfer function. Nah, kemudian ini bagian feedback-nya, ini bagian pembandingnya, ini bagian set point-nya, ini bagian plan sistemnya. Nah, kalau kita berbicara skema closed loop tanpa controller, seperti ini. Ini skema closed loop tanpa controller. Ini sistemnya, ini set point-nya, ini nanti nilai sekarang yang akan ditampilkan ke scope, didisplaykan di scope, sehingga terlihat grafiknya. Nah, kalau pakai controller nanti ditambahkan di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang belum jelas? Sampai sejauh ini masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Sebelum saya lanjutkan, akan saya coba cari dulu untuk sistem yang akan kita coba. Oke, jadi sebetulnya ada modul ya, ada modul tentang pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Namun ini masih dalam bentuk simulasi menggunakan Scilab, tapi tidak mengapa. Nanti kita akan menggunakan plan yang dibahas di modul ini. Nah, jadi sebelum saya mulai, ada sedikit pemahaman tentang pengendali proporsional. Ini sebagai pengingat di pertemuan sebelumnya bahwa pengendali proporsional itu dia secara umum persamaannya ditunjukkan di dalam persamaan 5.1, di mana inputnya adalah error, kemudian outputnya adalah sinyal kendali. Di sini direpresentasikan dengan variabel U. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat diperhatikan mengenai konstanta proporsional. Kemudian ada juga tentang pengendali integral. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Jadi dia adalah perkalian antara suatu konstanta integral dengan integral error. Jadi errornya diintegralkan. Kemudian hasil perkaliannya itu merupakan komponen pengendali integral. Nah, secara sederhana, integral error itu adalah penjumlahan error. Jadi, kalau kita ingin mengimplementasikan ke dalam pemrograman yang bersifat diskrit, maka integral error ini bisa kita buat ke dalam bentuk penjumlahan error. Nah, kemudian untuk pengendali derivatif, itu adalah konstanta derivatif dikalikan dengan differential error. Di mana differential error adalah selisih error, error sekarang dengan error sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk plan yang akan kita coba,
di sini kita menggunakan plan dengan fungsi alih ini ya, 1 per S kuadrat plus 10S plus 20. 1 per S kuadrat plus 10S plus 20. Nah, untuk menuliskan plan seperti ini, S kuadrat plus 10S plus 20, itu dapat kita tuliskan, ini kita double klik. Nah, 1 per S kuadrat plus 10S plus 20. 1 kali S kuadrat, kemudian di sini 10S, kemudian di sini 20, plus 20. Nah, ini kalau kita pilih OK, maka tampilannya menjadi seperti ini. Jadi ini 1 per S kuadrat, 1 per S kuadrat plus 10S plus 20. Nah, kemudian ini plan yang akan kita coba. Nah, kemudian untuk controller PID itu ada beberapa opsi untuk mensimulasikan controller PID itu ya. Untuk awalan mungkin kita bisa menggunakan blok PID yang sudah ada di library browser. Jadi di sini ada blok PID. Blok PID itu ada di bagian continuous. Nah, kemudian di sini ada PID controller. Ini kita hapus. Kemudian kita letakkan PID controller di sini. Nah, ini adalah error. Di mana error adalah selisih antara set point dengan nilai dari feedback. Kemudian ini error masuk ke PID. PID menghasilkan sinyal kontrol yang akan secara tidak langsung melakukan adjustment atau mendrive sistem sehingga dapatkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan yang ada di set point. Nah, PID controller kita double klik. Nah, di dalam blok PID controller itu ada beberapa parameter yang bisa kita atur. Ini bagian proporsionalnya, ini bagian integral, dan ini bagian derivatifnya. Nah, di sini ada filter koefisien. Apa sih filter koefisien itu? Nah, filter koefisien ini biasanya ada pada komponen derivatif. Dan ini sifatnya sunnah ya sebetulnya ya, jadi tidak wajib. Tidak harus ada, namun jika ada, dia biasanya berfungsi untuk menghasilkan sinyal yang less noisy, yang tidak terlalu tidak terlalu rentan dengan noise, kira-kira seperti itu. Nah, untuk bagian P ini merepresentasikan konstanta proporsional, bagian I dia merepresentasikan konstanta integral, dan bagian D dia merepresentasikan konstanta derivatif. Nah, ini jadi ada 3. Kemudian form PID itu ada 2, ada ideal dan ada paralel. Nah, apa sih bedanya ideal sama paralel? Kalau ideal itu dia seperti ini. Jadi konstanta proporsional itu tetap P, namun untuk integral dan derivatif dia dipengaruhi juga oleh konstanta proporsional. Maksudnya seperti ini. Jika tadi komponen integral itu adalah konstanta dikalikan dengan integral error, di mana integral error di sini direpresentasikan dengan 1/s ya. 1/s itu merepresentasikan integral. Nah, yang dikalikan dengan 1/s itu bukan hanya I, tapi P dan I. Nah, jadi pengaturannya ada pengaturan KP, ada pengaturan KP, kemudian ada pengaturan, ini bukan KI, karena KI adalah P dikali I, dan KD adalah P dikali D. Nah, bedanya seperti itu kalau bentuk ideal. Nah, tapi yang kita gunakan untuk sementara ini adalah yang paralel, di mana yang paralel itu dia independen. Komponen integral
dia tidak dipengaruhi oleh konstanta proporsional. Komponen derivatif dia tidak dipengaruhi oleh konstanta proporsional juga. Dia betul-betul independen masing-masing parameternya, P, I, dan D. Nah, ini saya pilih yang paralel. Kemudian ada yang namanya autotune. Jadi untuk menentukan parameter-parameter P, I, dan D, kalau di MATLAB itu ada yang namanya fitur autotune. Nah, itu bisa kita aktifkan dengan klik tombol ini. Jadi jika kita klik nanti akan membuka PID Tuning Tool, dan saat teman-teman menggunakan ini PID Tuning Tool, maka teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman sudah menginstal Simulink Control Design. Jadi sebelum mengaktifkan ini, teman-teman harus yakin bahwa sudah menginstal toolbox Simulink Control Design. Nah, biasanya kalau kita install software MATLAB full package, biasanya sudah otomatis terinstall. Oke, nah untuk sementara kita coba dulu konstanta proporsionalnya. Jadi integral dan derivatif kita buat 0, kemudian di proporsionalnya kita isi 1. Kita apply, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk set point, untuk final value kita buat sederhana dulu saja. Kita buat 1, initial value-nya dia dari 0, step time boleh kita buat 1. Ini apply, ini OK, kemudian ini kita play. Nah, ini adalah respon sistem saat dia diberikan konstanta proporsional, dia bernilai 1. Jika kita lihat dari grafik, keluaran sistem ini dia tidak mencapai 1, dia hanya mencapai kurang dari 0,05. Nah, karena dia kurang dari 0,05, maka dan dia nilainya tidak sama dengan nilai referensi atau nilai set point, maka bisa kita katakan terdapat error steady state atau responnya belum bagus. Nah, sebetulnya kita juga bisa melihat respon transien dari sistem ini. Kita bisa melihat respon transien dari sistem setelah diberikan pengendali proporsional. Misalnya kita isi 10, tentu berbeda hasilnya dengan tadi saat diberi 1. Kalau 1 seperti ini, kalau 10, nah hasilnya seperti ini, jadi berbeda. Nah, tentu dia bisa lebih mendekati set point. Misal kita naikkan lagi. Kita play, nah dia semakin naik lagi nilainya sudah setengah. Nah, misal kita buat 30. Nah, ini sudah semakin mendekati. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk bagian error steady state, nanti akan kita coba eliminasi menggunakan controller integral. Nah, ini saya pause dulu. Saya ingin coba tanya ke teman-teman. Gimana? Jadi sampai sejauh ini, apakah bisa dipahami terkait dengan simulasinya, atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan saya berikan waktu beberapa menit. Gimana? Apakah cukup jelas? Pak, Silahkan Mbak Fatin. ini
Punya saya nggak bisa, Pak. Kalau pakai ini pakainya Simulink kan ya, Pak? Iya, pakainya Simulink. Boleh Iya, Pak. share screen, Saya Mbak? dulu nggak bisa. Boleh Oh, share screen nggak? bisa. Saya stop share dulu. Sebentar. Silakan. Gimana, Mbak Fatin? Tadi kelihatannya apa? Kelihatan. Kelihatan. Tapi Iya, Pak. Gimana? errornya itu muncul saat ini ya, saat klik Simulink atau gimana, Mbak? Iya, Pak. Terus tiba-tiba close atau memang nggak bisa terbuka? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka ya. Kalau menurut Mbak saya, Fatin, Ya, waktu install MATLAB full atau di Mbak? Ada yang nggak diinstal, Mbak? ada yang nggak diinstal. Nah, itu masalahnya, Mbak. Iya, yang kayak dulu itu, Pak. ya berarti nanti setelah ini bisa coba diinstal ya, Mbak Fatin ya. Udah paling minjem yang laptop yang lain aja, Pak. Kalau yang ini udah nggak bisa, Pak. Oh, udah nggak kuat ya. Bukan nggak kuat sih, tapi emang nggak bisa, Pak. Soalnya kan itu krek-krekan ya, Pak. Hmm. Ini soalnya ini pakai Linux, Pak. Oh gitu. Jadi gini Mas, Iya, Mbak Fatin, iya. eh, sebetulnya ada juga crack untuk MATLAB Linux tuh sebetulnya ada juga sebetulnya. Iya, ini saya pakai Linux. Ini MATLAB-nya yang tadi itu bisa sih, Pak. Cuma kalau buat yang Simulink itu nggak bisa. Oh ya mungkin ininya ya, mungkin masternya mungkin ya. Mm-mm. Oke, no problem. Nanti saat, oh iya sekaligus menginformasikan ya saya. Jadi setelah penjelasan ini nanti akan ada tugas tentu, tapi teman-teman punya waktu yang cukup luang. Maksud saya waktunya cukup panjang tugasnya, jadi nanti bisa bisa dalam beberapa 1 atau 2 minggu mungkin. Nah itu tentang pengendalian suatu sistem. Nah sistemnya silahkan nanti teman-teman pilih. Sistemnya nanti teman-teman pilih. Kemudian nanti coba dikendalikan menggunakan PID dan teman-teman nanti di dalam di dalam tugas tersebut teman-teman coba melakukan tuning terhadap sistem tersebut. Nah, nanti di akhir kalau tidak sempat di hari ini ya mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya coba berikan contoh saat menggunakan controller PID terhadap suatu sistem tertentu. Dan itu tugasnya dalam bentuk kelompok untuk mengantisipasi problem seperti yang dihadapi Mbak Fatin. Jadi saya harapkan di dalam satu kelompok itu memang ada yang ada salah satu anggota, minimal salah satu ya, yang laptopnya memang bisa digunakan untuk
MATLAB. Nah, nanti untuk proses diskusi, teman-teman bisa diskusi masing-masing kelompok, entah itu menggunakan Zoom atau Google Meet, atau mungkin sarana atau forum diskusi yang lain, silahkan. Kira-kira seperti itu pemberitahuan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Mungkin terkait tugasnya atau terkait tadi yang sudah dijelaskan? Untuk waktu pengerjaannya itu berapa minggu, Pak? Buat tugas. Kemungkinan 1-2 minggu, Mas. Jadi hari ini kan kita masih bahas tentang simulasi. Nah, mungkin pengerjaannya dan pembagian kelompoknya bisa mulai dari sekarang. Nah, harapan saya nanti tanggal 28 atau tanggal 5, tergantung nanti saya lihat informasi dari jurusan terkait jadwal ujian akhir itu tanggal berapa. Nah, nanti kita menyesuaikan dengan tanggal tersebut. Nah, untuk sementara waktu bisa dimulai dari sekarang. Nah, jadi setelah pertemuan ini nanti saya harapkan ada pembagian kelompok ya, Mas Irfan ya. Iya, Pak. Untuk bagian kelompok, buktinya itu, Pak, pakai kelompok kayak kemarin. Gimana, Mas Alfarizi? Untuk pembagian kelompoknya itu masih pakai kelompok yang kemarin, Pak. Oh, rencana teman-teman tetap pakai kelompok yang kemarin atau mau diubah? Halo? Gimana teman-teman? Mungkin ada yang keberatan atau gimana untuk kelompok yang kemarin? Silahkan bisa disampaikan. Kalau mau diubah ya diubah. Kalau misal mau kelompok yang kemarin ya pakai kelompok yang kemarin atau gimana? Kelompok Izin yang masuk, kemarin aja. Mas. Gimana? Pakai Kalau- kelompok yang kemarin nggak apa-apa, Pak. Oke, semuanya Iya, setuju ya? Iya Pak, pakai kelompoknya kemarin nggak apa-apa, biar memudahkan. Komunikasi. Mas Irfan, gimana Mas Irfan? Ya nanti saya kabari aja Pak, karena kemarin itu saya ada apa namanya, ada beberapa anak yang komplain karena ya apa namanya dirasa kelompoknya itu kurang seimbang gitu Pak. Oh iya, oke Mas Irfan, nanti setelah ini atau perkuliahan ini nanti bisa ini ya Mas, bisa apa? Bisa informasikan ke saya jadinya seperti apa. Gitu ya Mas Irfan nggih. Iya Pak. Oke, baik. Sekilas info terkait tugasnya kali ini akan coba saya lanjutkan untuk simulasi pengendali PID-nya. Oke, tadi kita sudah sampai ke tahap ini. Nah, contoh tadi ya, kita masih awalnya kita menggunakan konstanta proporsional 10. Saat menggunakan 10, kita klik play, maka yang muncul adalah seperti ini. Kita tahu dia set point-nya 1. Nah, sebetulnya bisa juga kita buat supaya set point-nya terlihat ya. Kita buat gini aja, kita buat penggabungan sinyal. Jadi sinyalnya kita gabungkan jadi satu, ada di signal routing. Itu kita pakai multiplexer. Nah, ada 2 sinyal yang nanti akan dijadikan ke dalam satu port ya. Nah, sinyal ini yang satu nanti dapat dari set point. Jadi nanti akan terlihat di grafik set point-nya berapa. Yang satu keluaran dari sistem.
Kita play. Nah, maka akan terlihat set point-nya tuh 1, tapi responnya masih segini. Ini saat konstanta proporsionalnya kita pilih 10. Nah, kemudian kita ganti jadi 30 nih misalkan. Atau mungkin 50 lah ya, 50. Ini kita masih manual tuning ya. Kemudian kita play, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, tentu lebih baik daripada yang tadi. Namun, itu hanya kita amati melalui grafik. Kalau kita pengen tahu secara kuantitatif, itu berdasarkan, ini kan namanya transient response ya, transient response of a system. Nah, kalau ingin kita lihat dari secara kuantitatif dari beberapa parameter yang ada pada transient response of a system, itu bisa kita gunakan perintah step info namanya. Nah, untuk mengaktifkan perintah step info, itu kita lihat dulu apa saja yang dibutuhkan oleh step info. Nah, ini sambil teman-teman belajar nih, kalau menggunakan MATLAB, teman-teman bisa dengan mudah cek di bagian help-nya. Jadi misalkan bingung nih, perintah ini maksudnya apa ya? Bisa misalkan tadi ada perintah step info, caranya penggunaan gimana? Ini kita enter di bagian sini, di bagian search documentation ini, kita klik perintah yang akan kita cari, step info. Nah, kemudian kita pilih, kita klik, maka nanti akan muncul, oh seperti ini toh cara penggunaan step info. Nah, ada beberapa cara penggunaan atau sintaks penggunaan fungsi step info. Step info dalam kurung sistem, dia harus sudah dalam bentuk fungsi alih atau state space. Kemudian bisa juga step info dalam kurung y, t atau y, t, y final, dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba gunakan sintak yang ini. Saya akan coba gunakan sintak yang step info dalam kurung y, t. Di mana y adalah sinyalnya dan t adalah waktu. Nah, untuk mendapatkan kedua informasi tadi dari Simulink, kan masih Simulink ini masih dalam bentuk tampilan grafik aja nih. Belum ada data yang bisa kita tampilkan menggunakan fungsi step info tadi. Nah, karena belum ada, maka kita buat suatu ini ya, apa namanya, blok yang dia fungsinya untuk menampilkan data tersebut. Nah, itu ada di bagian sync. Namanya to workspace atau CMOUT. Ada tulisannya CMOUT. Nah, ini kita drag and drop. Nah, kemudian kita hubungkan ke bagian output dari sistem. Nah, ini kita beri nama nih. Ini boleh kita beri nama, misalkan variabel name-nya adalah suhu misalkan. Atau mungkin masih kita buat output sistem gini dulu. Nah, nama variabelnya output system. Nah, kemudian formatnya ini ada beberapa pilihan, bisa array, bisa structure with time, bisa time series. Nah, saya pilih yang time series. Nah, kalau ini teman-teman isi -1, berarti dia inherited, maksudnya sample time-nya ini dia akan berdasarkan kemampuan prosesor laptop atau komputer kita masing-masing. Nah, kecuali kalau teman-teman sampel time-nya itu dibuat fix nilai tertentu, misalkan di sini saya buat 0,1, nah maka nanti data yang dikirim ke output system ini akan menyesuaikan dengan sampling time 0,1. Nah, ini saya apply, kemudian oke. Sampai di sini, lalu saya play. Nah, maka apa yang muncul setelah kita play dan kita tambahkan ini? Maka kita mengirimkan informasi output dari sistem tadi ke dalam variabel bernama output system,
dan di dalamnya dia selain menyimpan data, dia juga menyimpan informasi mengenai waktu. Jadi data tersebut dengan nilai tersebut itu pada saat waktu keberapa atau T sama dengan berapa. Nah, itu bisa kita temukan di bagian workspace di sini. Nah, di sini output system, variabel output system muncul di bagian workspace. Kemudian ketika kita double klik, maka di dalamnya terdapat dua kolom data. Yang pertama kolom time atau waktu, yang kedua kolom keluaran dari sistem nih. Berapa keluarannya? Nah, seperti ini. Nah, ini kita close. Nah, untuk mengetahui si time ini dia ada di kolom berapa, kalau kita lihat kan ini si time itu ada di kolom 1, data dia ada di kolom 2. Nah, ini kita cek dulu cara pemanggilannya seperti apa. Output system time, apakah bisa? Oke. Ini untuk time. Nah, kemudian untuk data. Nah, jadi kalau tadi step info itu dia Y, T, maka Y-nya adalah output system titik data, kemudian T-nya adalah output system titik time, kemudian step info. Oke, kita cek dulu. Oke, sorry saya salah menuliskan ya. Oke. Nah, ini informasi parameter transient response of system. Ada rise time, ada settling time, ada overshoot, dan juga ada peak time. Nah, dari sini kita bisa bandingkan nih. Ini saya buat 2 layar saja ya, biar nyaman ya. Nah, misalkan PID-nya kita ubah jadi 10 nih. Saat 10, dia tadi nilainya berapa, kemudian ini langsung kita play. Nah, saat 10, dia parameternya seperti ini nih. Overshoot-nya kecil, rise time-nya 0,5, settling time-nya 1,88. Nah, tapi di sini dia tidak bisa menampilkan error steady state ya. Kalau error steady state itu bisa kita lihat di bagian scope-nya. Nah, ini kan terlihat gap-nya nih. Nah, ini panjangnya kan kurang lebih sekitar 0, ini 1 dikurangi 0,3 ya kurang lebih, berarti sekitar 0,7. Error steady state-nya cukup tinggi. Nah, tapi saat kita ubah parameter P-nya jadi 50, kemudian ini kita play, kemudian kita tampilkan, nah maka yang 50 ini. Secara error steady state, dia semakin kecil, ya kan, error steady state-nya semakin kecil, jadi controller proporsional itu bisa mengecilkan error steady state. Kemudian, controller proporsional itu bisa mempercepat rise time, ini awalnya 0,5 jadi 0,2. Selain itu bisa juga mempercepat settling time, ini settling time. Nah, namun drawbacks-nya atau disadvantage-nya atau minusnya atau negatifnya itu controller proporsional juga bisa menyebabkan overshoot-nya itu jadi lebih besar. Yang awalnya hanya 0,09 atau 0,0889 jadi 9,31 atau 9,32 ya ini, 9,32. Overshoot-nya cukup besar. Nah, biasanya yang dilihat itu overshoot
settling time, dan juga rise time. Ini yang paling sering dilihat, ditambah error steady state. Tuh. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mencoba mandiri di tempat masing-masing. Jadi bagaimana jika PI konstanta proporsionalnya itu, silakan teman-teman pilih dari 10 sampai 100. Silakan teman-teman coba sendiri, nanti teman-teman cari yang paling bagus berdasarkan nilai-nilai ini tadi. Itu controller P itu yang paling bagus P berapa. Nah, nanti silahkan coba sendiri. Nah, kemudian di sini misalkan saya ambil salah satu konstanta nih. Saya ambil 40 misalkan. Saya ambil 40, jelas tadi masih ada error steady state. Sekarang saya berikan konstanta integral, misalkan saya buat konstanta integralnya 60. Nah, kita lihat yang awalnya dia ada error steady state, sekarang errornya jadi saat kondisi tunak atau saat kondisi steady, dia hilang. Artinya apa? Terdapat kondisi di mana sinyal yang biru ini keluaran sistem mampu mencapai set point, yaitu sinyal yang kuning. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak ada error steady state. Nah, kita lihat juga nih, apa sih dampaknya terhadap parameter transient response of a system? Oh, rise time-nya bisa naik juga ternyata dengan pemberian nilai konstanta integral. Nah, settling time-nya juga bisa lebih lambat, tapi overshoot-nya jadi 0. Kemudian dilihat dari error steady state-nya 0. Nah, jadi yang paling dominan untuk penambahan konstanta integral itu biasanya adalah menghilangkan error steady state. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya konstanta derivatif nih. Nah, misal biasanya konstanta derivatif itu tidak terlalu besar biasanya. Ini coba integralnya saya buat 80 dulu. Kelihatannya yang paling baik itu 80. Oke, ini masih ada sedikit osilasi ya. Nanti akan coba kita kurangi dengan menggunakan derivatif. Memang penentuan konstanta derivatif ini agak sulit ya. Itulah mengapa di beberapa implementasi itu banyak yang menggunakan PI, bukan PD, jadi hanya proporsional dan integral saja tanpa konstanta derivatif. Ini mungkin kita buat kecil dulu saja. Nah, jika kita lihat, tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, nanti coba kita lihat dari sisi transient responnya. Ini kita buat dulu tanpa konstanta derivatif. Ini kita buat 0. Kemudian ini kita play. Kemudian ini kita cek parameter transient response-nya. Ada rise time, settling time, ada overshoot. Nah, kemudian apa dampaknya jika kita tambahkan konstanta derivatif? Misalkan kita buat 0,22 aja. 0,2. Kemudian kita play. Kemudian ini kita buat. Nah, yang muncul, jadi ini saat menggunakan derivatif, ini saat menggunakan PI saja. Nah, setelah ditambahkan konstanta derivatif, ternyata jika kita lihat dari sisi settling time, itu dia jadi lebih cepat meskipun hanya sangat sedikit perbedaannya. Yang awalnya 2,33 menjadi 2,31. Tapi dia lebih cepat. Nah, kemudian rise time-nya lebih lambat memang. Tapi biasanya kalau settling time-nya bisa lebih cepat, rise time-nya biasanya diabaikan. Nah, kemudian overshoot. Kita lihat overshoot-nya ini ternyata malah berkurang. Yang awalnya 1,8, dia jadi 1,04. Nah, ini salah satu kelebihannya konstanta derivatif, dia bisa menekan overshoot dan juga bisa improve stability.
Jadi yang awalnya ada osilasinya ini bisa lebih ditekan lagi. Nah, ini saya masih manual tuning ya, jadi penentuan tuning saya, penentuan parameter saya itu masih berdasarkan intuisi saja, jadi belum betul-betul melakukan kalkulasi atau beberapa approach yang memang tujuannya untuk mendapatkan konstanta atau respon yang lebih baik. Nah, selanjutnya bisa kita coba menggunakan auto tuning. Nah, ini ada metode auto tuning. Di sini kita klik tune. Nah, kalau kita klik tune, maka kita tunggu dulu. Belum terbuka ya. Nah, oke, sudah terbuka. Nah, blok responnya sekarang ini yang ada di garis putus-putus. Nah, itu si MATLAB ini dia memberikan salah satu tools untuk melakukan tuning terhadap parameter proporsional, integral, dan derivatif, plus parameter sunahnya yaitu filter koefisien, N, ini di sini N. Nah, itu dengan cara kita mengatur ingin seberapa cepat sih respon time-nya. Nah, kalau terlalu cepat, itu biasanya tidak realistis. Nanti sinyal kendali yang muncul itu tidak realistis, maka dia basicnya dia dibuat di tengah-tengah, jadi ya tidak lambat dan juga tidak terlalu cepat. Kemudian robustness ini terkait dengan stability sebetulnya, jadi kalau semakin kita perbesar, dia biasanya semakin menghilangkan overshoot. Tapi kalau ini kita buat agresif, dia cenderung ke rise time, jadi agak less concern about the overshoot. Jadi tidak terlalu memperhatikan overshoot, yang penting responnya lebih cepat. Tapi kalau ini ke arah robust, itu dia biasanya sangat memperhatikan overshoot, jadi sangat menekan adanya overshoot, kira-kira seperti itu. Makanya tadi defaultnya biasanya di sekitar ini. Nah, ini kita buat respon yang lebih baik daripada blok respon kita. Misalkan ini kita buat seperti ini. Nah, jadi betul-betul tidak ada overshoot, meskipun rise time-nya dia akan terlambat, tapi bisa jadi settling time-nya lebih cepat. Kemudian oke, kita lihat saja ya, ini kita kalau ingin kita update di bloknya itu cukup kita klik ini ya. Kita klik. Kemudian ini ketika sudah kita klik maka langsung muncul. Nah, ini bisa kita close dulu. Kemudian oke. Kemudian ini kita play. Nah, kemudian kita lihat transient responnya. Nah, setelah kita lihat ternyata overshoot-nya dia semakin berkurang nih. 0,2 saja, sangat kecil. Nah, settling time-nya dia juga bisa lebih cepat, 1,7. Nah, rise time-nya ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia rise time-nya memang terlambat, lebih lambat. Namun karena settling time-nya lebih cepat, maka rise time-nya bisa diabaikan. Kalau error steady state jelas, tadi sudah kita lihat error steady state-nya 0. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman proses contoh simulasi untuk pengendali PID. Nah, selanjutnya mungkin saya akan coba kenalkan dengan metode tuning, jadi metode untuk melakukan tuning parameter controller PID tadi. Kalau tadi kan kita pakai toolnya MATLAB nih, toolnya MATLAB kan auto tune ya tadi ya. Nah, jadi cukup kita drag and drop saja, kemudian kita geser-geser parameternya, nanti si MATLAB melakukan kalkulasi sendiri. Nah, namun ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan. Nah, minggu depan saya akan coba
jelaskan tentang Ziegler-Nichols. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akan coba stop share. Tetap semangat.